Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Robi Hidayatullah, dalam audit SI, mempelajari audit SI untuk minggu ke-14 perkuliahan, yaitu mengenai perangkat audit pertama. Oke, jadi kita cari tahu dulu apa sih perangkat audit. Jadi perangkat audit adalah dokumen yang berisikan checklist dan temuan audit. Perangkat audit ini dibentuk oleh auditor untuk melihat apakah antara strategi dan operasionalnya sesuai, dan disinilah temuan-temuan yang terjadi akan didokumentasikan. Tujuan dari perangkat audit sendiri adalah sebagai tools atau yang namanya perangkat, makanya disebut perangkat, dalam menjalankan aktivitas audit, lalu menyamakan tools yang digunakan oleh antar auditor. Karena auditor tidak sendirian, auditor terdiri dari tim, dan agar terjadi sebuah persamaan dan persepsi maupun persamaan tentang hal-hal yang akan diaudit, makanya itu dibuatlah sebuah perangkat audit dan dikenal sebagai senjata dalam auditor melakukan audit. Lalu sebagai checklist atas temuan, di sini yang sudah saya jelaskan, jika temuan-temuan tidak cocokkan akan dicatat di dalam perangkat audit ini berupa checklist. Lalu kesepakatan temuan antar auditi dan auditor. Di sini ketika adanya temuan, dan di sini juga kesimpulan dari audit yang dilakukan, dan juga kesepakatan antara auditor dan auditi tentang temuan tersebut. Apakah temuan tersebut itu memang adanya atau dari pihak auditi akan menjelaskan mengenai hal temuan tersebut, dan nantinya kesepakatan tersebut hingga benar-benar sepakat di duanya dan lalu ditulis dan didokumentasikan di dalam perangkat audit tersebut. Oke, menyusun perangkat audit. Sekarang kita berbicara tentang menyusun perangkat audit. Seperti yang kita tahu bahwa proses audit dilakukan untuk menilai keselarasan mengenai strategi dan operasionalnya, dan itu berdasarkan pada standar-standar yang berlaku. Dalam masing-masing audit diperlukan standar-standar yang sesuai dalam mengauditnya. Jika bicara COVID, di sini kita mempunyai banyak sekali dari domain maupun proses ini satu-satu, dan juga dalam domain tersebut ada aktivitas dan subaktivitasnya. Tinggal kesepakatan mana antara auditor dan auditi mana yang akan diaudit. Nah, inilah yang akan diaudit. Jadi si auditor dan auditi akan memilih menentukan apa saja domain proses aktivitas yang akan diaudit. Apakah domain secara keseluruhan, kalau dari COVID tadi domain secara keseluruhan seluruh APO ini dari APO 1 hingga APO 17. Kalau prosesnya ini di dalam APO 01 ini bisa manajemen IT framework. Di sini nanti hanya ini saja, hanya APO 01 saja. Dan dalam APO 01 ini mempunyai aktivitas-aktivitas di APO 01.1, APO 01.2 sampai seterusnya. Dan di dalam APO 01.01 itu ada subaktivitasnya, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, disitulah perangkat audit dibentuk. Perangkat audit dibentuk dari tahapan-tahapan itu. Dan juga dari sini setiap subaktivitas ini bisa dimasukkan dari standar lain, misal ITAL, ISO, dan lain sebagainya. Jadi yang akan diaudit ini akan lebih lengkap, lebih detail, apa saja yang berkaitan tentang hal tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan sebuah audit hanya berdasarkan satu standar saja, namun bisa lebih dari satu standar untuk meningkatkan kedetailan informasi tentang audit tersebut. Cukup sekian untuk materi perangkat audit yang pertama untuk minggu ke-14. Minggu selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai contoh dari perangkat audit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.